Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sadati al-anbiya wal mursalin wa khatamihim al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh alumni, baik putra maupun putri Pondok Pesantren As-Salafi dan As-Salafiyat yang sekarang berada di mana saja di belahan dunia ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan taufik, ma'unah dan hidayah, serta keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para alumni Pondok Pesantren As-Salafi dan As-Salafiyat yang berbahagia dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan pelaksanaan haul al-maghfurah al-alim al-amil bi'ilmih al-arif billah sahibul ma'unatul zahirah, guru kita semua, Mama Kiai Haji Syairazi bin Haji Abdul Rahim, serta istri ibunya Hajjah Tasmi'ah Bunda Haji Abdul Hanan, serta para sesepuh dan guru-guru bahwa pelaksanaan haul yang sekaligus juga peringatan Maulid Nabi besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dihadapkan oleh dua hajat, dua kebutuhan. Kebutuhan pertama adalah kita dituntut untuk
bisa melaksanakan pelaksanaan haul dan maulid di pesantren As-Salafi dan As-Salafiyat pada tahun ini berjalan secara istiqomah, berjalan sesuai dengan yang menjadi kebiasaan selama ini, yang mana pelaksanaan istiqomah haul dan maulid di pesantren As-Salafi dan As-Salafiyat dengan memegang pada istiqomah ini adalah merupakan kebutuhan kita semua, karena di dalam pelaksanaannya haul dan maulid yang sudah istiqomah itu banyak sekali membawa manfaat, maslahat, bahkan banyak yang tidak kita sadari merupakan suatu keberkahan. Yang demikian ini tentu saja menjadi hajat kita semua. Tetapi pada saat ini hajat itu dihadapkan pada hajat yang lain, yaitu hajat bahwa kita semua pada saat ini berada dalam situasi kondisi pandemi penyakit corona, yang mana hajat kita dengan adanya penyakit corona ini adalah bagaimana kita bisa menjaga jangan sampai kita terkena, jangan sampai penyakit corona ini menyebar sehingga menjadi wabah, sehingga menjadi malapetaka bagi umat manusia. Ini tentu saja merupakan hajat juga bagi kita semuanya. Tapi bahwa dikatakan dalam kaidah agama, al-hajatu qad tunazzalu manzilatan darurah. Saya melihat bahwa pilihan untuk tidak melaksanakan haul dan maulid seperti yang istiqomah ini adalah merupakan hajat yang mana dihadapkan pada hajat yang hubungannya dengan pandemi COVID-19 yang kita sudah bisa katakan bahwa hajatnya kita menjaga, hajatnya kita untuk jangan sampai COVID-19 ini menyebar dan menjadi malapetaka bencana kemanusiaan adalah sudah merupakan tingkat darurat. Oleh karena itu, pelaksanaan
haul dan maulid yang tidak dilaksanakan secara istiqomah pada tahun ini, insya Allah ada dasarnya, dasar agama tadi, yaitu apa? Kita memilih pada darurat untuk menjaga kita dari COVID. Jangan sampai kita terkena, jangan sampai menjadi malapetaka, bencana bagi kemanusiaan. Jadi kalau dikatakan al-hajat tunazzalu manzilatad darurah, wa darurah itu adalah tubihul mahzurat. Padahal melaksanakan haul dan maulid Nabi secara model istiqomah yang sudah-sudah itu adalah sesuatu yang mubah saja, sesuatu yang mubah. Paling tinggi adalah sunnah. Yang mahzurat saja, yang dilarang itu menjadi boleh karena doa. Apalagi yang mubah, apalagi yang sunnah, tentu sangat boleh sekali, oleh Allah sangat dimaklumi sekali. Atas dasar ini, semoga pelaksanaan haul dan maulid yang tidak seperti biasanya tetap membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua sebagaimana biasanya. Para alumni Pondok Pesantren As-Salafi dimanapun berada di belahan dunia ini, bahwa eventnya kita sekarang adalah haul pendiri al-alim al-amil bi'ilmih al-arif billah sahibil ma'unatul zahirah, guru kita semua Mama Gaji Syarazi bin Gaji Abdul Rahim, dan memperingati maulid Nabi besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa kenapa kalau Nabi itu yang diperingati adalah kelahirannya. Dikatakan karena kelahiran Nabi itu adalah yang dinanti-nantikan. Kelahiran Nabi itu di alam dunia ini akan menjadi kedamaian, akan menjadi keselamatan bagi seluruh penghuni langit dan bumi sebagai rahmatan lil alamin. Sementara kenapa yai atau para ulama yang diperingati adalah meninggalnya? Dikatakan bahwa kiai ulama itu manusia biasa,
mereka ketika lahir, besar, mukallaf, ini kita belum bisa menilai bahwa kiai, ulama atau seseorang manusia biasa itu adalah sudah berhasil, kecuali kalau kiai, ulama atau orang tersebut sampai meninggal tetap dalam keadaan iman Islam dan dalam hidupnya benar-benar seluruhnya dibaktikan untuk agama. Dalam segala aspeknya, sehingga kalau sudah meninggal dan dalam keadaan kita secara lahir seseorang tersebut atau kiai, ulama ini benar-benar setelah meninggal dia sebagai seorang yang berhasil dalam hidupnya, maka layak untuk kita mengenangnya, layak untuk kita menghormatinya. Yang mana di antara bentuk mengenang dan menghormati yang menjadi adat kebiasaan di kalangan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dengan mengadakan acara haul. Dengan kita menghauli kiai, ulama, khususnya guru kita semua Mama Kiai Syarrozi, tentu saja ada maksud dan tujuan banyak sekali. Di antaranya adalah kita bisa mentauladani apa yang telah dilakukan oleh beliau selama hidupnya, dan kita bisa terus berhubungan dengan beliau sebagai orang yang punya hubungan khusus, yaitu guru, berbakti kepadanya meskipun sudah tidak ada di alam dunia, meskipun beliau sudah di alam baqo di sini, karena ini adalah merupakan bagian dari perintah agama. Di antara tauladan, dari sekian banyak tauladan yang mungkin bisa kita ambil adalah dari perkataan Mama Kiai Syarrozi yang sudah kita semua sering mendengar, yaitu santri kudu kendel ning di tempat. Ucapan ini saya memahami merupakan ucapan yang mengandung tafsir yang lautan, yang tafsir-tafsirnya semuanya menyambung kepada nilai-nilai atau spirit agama, spirit Al-Quran dan Hadis. Santri kudu kendel. Maksudnya kendel nih gini, nganggo makom atau cara berpikir cetek, bisa baik mengartikannya sebagai kendel. Santri kudu jaduk
santri kudu anduweni kesaktian, sehingga dengan kejadukan dan kesaktiannya dalam berdakwah bisa tertunjang. Kita juga bisa memahami bahwa makna santri kudu kendel. Santri itu kalau ngelihat di pesantrennya banyak sekali. Kalau kita lihat seperti pesantren Babakan, seperti pesantren Kempet, pesantren Buntet, pesantren Sarang, Lirboyo, itu jumlah santrinya adalah ribuan bahkan ratusan ribu. Sepertinya banyak, tetapi sungguhnya santri itu adalah sangat sedikit sekali. Buktinya sering saya jika ngobrol dengan beberapa orang, kebanyakan adalah wali santri. Saya bertanya, di desa kamu yang mondoknya dari Sabang sampai Merauke, tidak di Babakan saja, itu ada berapa? Ada enggak 100? Gemuyu. Padahal tak takon jumlah penduduknya tidak 3.000, 4.000. Ngotak takoni pakar desa tanggai pada baik jawabannya seperti itu. Desa yang lainnya sama saja seperti itu. Bahkan ada desa yang sangat minim sekali yang pesantren yang kehitung jari. Ini menunjukkan bahwa santri itu adalah sedikit. Santri itu bisa dikatakan sebagai kelompok minoritas. Kelompok yang sedikit, yang minoritas itu adalah butuh kepada kendel. Pernah saya mendengar cerita seorang wali santri ketika anaknya pulang liburan ke rumah, dia suka pakai kopiah, tidak pernah lepas pakai kopiah. Saya lihat teman-teman yang tidak ada yang pakai kopiah, sampai saya nangis katanya dalam hati saya. Kok anakku larang ke batu deh, nimbab memakai kopiah. Kendel juga bisa kita tafsiri. Kendel bahwa santri setelah pulang itu harus kendel menjaga akhlak kesantrian, yaitu akhlak-akhlak al-karimah dimanapun dan di profesi apapun. Sebagai seorang pedagang kudu kendel jaga akhlakul karimah sebagai pedagangnya. Sebagai seorang petani kudu kendel jaga akhlakul karimah sebagai petaninya. Sebagai nelayan kudu kendel jaga akhlakul karimah sebagai nelayan. Sebagai pegawai, sebagai pejabat, sampai sebagai profesi kerjaan-kerjaan yang kecil seperti menjadi tukang arit,
yang mencari rumput untuk kambing, untuk sapi, itu santri kudu kendel. Kudu siap semuanya dilaksanakan dengan benar-benar, dengan menjaga akhlakul karimah. Di antara adalah akhlak karimah yang utama, ikhlas dalam melaksanakan segalanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alumni, putra dan putri Pondok Pesantren As-Salafi yang pada saat ini berada di mana saja, demikianlah kira-kira sedikit yang bisa saya sampaikan mengawali pertemuan silaturahmi ikatan alumni As-Salafi dan As-Salafiyat seluruh dunia pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Sekali lagi, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan taufik dan ma'unah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.